Kalau begitu pasti menarik kuliah di sana karena taruhlah tidak beasiswa ya itu aja seperti itu luar biasanya. Tapi kalau tak Mustafa pertama kali kalau boleh tahu deh untuk juga untuk memotivasi teman-teman itu beasiswanya apa? Atau pertanyaannya apa yang bisa membuat menarik bagi para siswa atau Eh, mahasiswa studi ke sana? ada dua mas, Ya, yang mungkin ini penting banget. Menurut ya. saya sangat penting bahkan. Yang pertama adalah, yang pertama adalah tadi saya sudah menjelaskan bahwa Taiwan atau Cina secara umum itu uh, menjadi negara yang sangat maju di bidang teknologi, Ah, ya. pendidikan, dan ekonomi nomor Ah, dua kayak gitu. Dan sudah sangat negara modern, itu yang pertama. Yang kedua, keuntungan yang kedua adalah di sini bisa sambil part ah, time job atau kerja paruh waktu. Di sini hampir semua mahasiswa Indonesia di sini, hampir semua mahasiswa Indonesia di sini itu kerja paruh oh, waktu, dan gajinya sangat, kerja katakanlah kerja satu hari selama 8 jam itu ah, kerja, gajinya bisa kalau di dolar rupiah setara sekitar 700-600 ribuan lah, 600-700 ribuan itu sehari 8 jam. Kalau dikonversi ke rupiah 600 sampai 700 ribu. Kalau dolarnya 1.200 dolar Taiwan. Dan hampir semua itu mereka kerja. Kadang yang dapat beasiswa pun meskipun dilarang, ada yang secara sembunyi kerja paruh waktu itu karena memanfaatkan itu mas. Makanya kemudian tidak salah misalkan salah satu contoh mahasiswa UNESA, dosen UNESA, ah, Mas Arda, yang sekarang dosen di UNESA di Fakultas Ilmu Keolahragaan ah. itu kan ketika pulang ya bukan hanya bawa ilmu tapi bawa rumah dalam tanda kutip, bawa mobil, Oh, bawa semua. ya, Ada Mas Arda yang juga di sini mas. Tapi dia belum lulus sih, cuma masih cuti karena terima PNS baru, PNS itu nanti balik lagi ke sini tahun ini katanya. menarik ya. Itu makanya itu yang menarik sekali, menarik sekali. Pekerjaan di sini banyak sekali. Bisa di factory, bisa di restoran, bisa di bahkan bisa di sawah bisa ada. Ah, karena kalau berbicara mahasiswa yang ada di Surabaya, contohlah, mereka kalau part time itu kan bekerja di kafe, warung kopi, ataupun tempat-tempat lain. Di sana juga sama, tetapi bedanya gajinya sana sampai 600-700 ribu. Di Indonesia mungkin cukup hanya untuk kebutuhan makan di Surabaya atau di Indonesia ya. Iya, itu 600-700 ribu itu sehari loh mas, hanya Nah, ya. sehari, hanya 8 jam. Kalau kalau kemudian sebulan bisa kerja 4 kali, Hmm. sebulan 4 kali di akhir pekan itu bisa ngumpulin bisa 2,5 juta lebih, hanya 4 kali sebulan. Tidak harus setiap hari kerja ya. Misalkan dalam satu minggu ambil 2 hari atau 1 hari boleh saja ya, gitu-gitu ya di sana. Boleh, boleh, Hah? boleh, boleh. Dan itu yang membuat banyak mahasiswa Indonesia tertarik ke Taiwan, dan banyak sekali di sini di Taiwan mahasiswa Indonesia di berbagai kota, termasuk di Taipei di ibu kota. Tapi saya tidak di ibu kota, saya di bagian uh, Hualien di daerah timur. Kalau begitu pasti menarik kuliah di sana karena taruhlah tidak beasiswa ya itu aja seperti itu luar biasanya. Tapi kalau tak Mustafa pertama kali kalau boleh tahu deh untuk juga untuk memotivasi teman-teman itu beasiswanya apa yang bisa diraih oleh teman-teman yang ada di Indonesia untuk studi di sana sebelum tentunya kalau sudah tahu jalur mungkin juga kerja part time tetapi kan pertama beasiswa mungkin bisa diceritakan tentang beasiswa yang bisa diambil. Ah, itu juga pertanyaan yang penting, Mas. Terima kasih untuk ditanyakan itu karena bermanfaat nanti informasi itu untuk Nah, teman-teman. Di Taiwan itu beasiswa sangat banyak, sangat banyak. Ada dua jenis beasiswa yang umum ya. yang saya sampaikan. Yang pertama ada MUI atau Ministry of Education Scholarship. Yang kedua ada beasiswa kampus. Nah, kalau yang di MUI dari pemerintah itu seperti saya, namanya Elite Scholarship dari MUI itu cukup, bahkan alhamdulillah bisa lebih lah, tidak perlu Ah, kerja misalkan, sudah cukup.
dari pemerintah. Nah, tapi juga sangat mudah mendapat beasiswa dari kampus, sangat mudah. Minimal dapat separuh. Kan ada type-nya, ada type A, B, C kayak gitu, A, B, C kayak gitu. Ada kalau yang A itu di cover semua dan dapat uang saku, yang B itu di cover semua tidak dapat uang saku, yang C itu dapat separuh, kita harus bayar separuh. Dan itu mudah untuk dapat itu yang beasiswa kampus itu, Mas. Makanya kemudian mereka yang beasiswa kampus itu ada yang bekerja. Kalau yang dapat C, yang dapat A itu juga banyak yang bekerja karena meskipun kebutuhannya sudah terpenuhi, tapi mereka ingin tabung kayak gitu. Kalau yang dari pemerintah itu tidak perlu kerja, tapi meskipun juga banyak yang bekerja kayak gitu. Kadang dilarang kerja itu banyak yang bekerja. Termasuk saya dulu di awal di semester kedua itu kerja, Mas, sekitar 3 bulan itu pengen tahu rasanya kerja itu seperti apa, pengalaman. Dan alhamdulillah dapat pengalaman kerja. Tapi sekarang udah agak kerja lagi. Jadi selain MOE tadi apa? Selain MOE ada yang bisa diambil beasiswanya? Ada, saya lupa namanya, Mas. Ada kemarin itu yang apa namanya, teman dosen saya dapat juga namanya, saya lupa namanya, tapi ada yang lain gitu. Pokoknya kayak development gitu. Saya lupa namanya, Mas. Kayak gitu. Intinya tapi ada dua beasiswa. Dua kampus. Itu yang paling umum, dua itu. Oke. Itu pasti menjadi daya tarik tersendiri bagi para mahasiswa yang lain ataupun mahasiswa untuk studi di sana. Kalau berbicara makanan, Kak Mustafa, makanan itu kan biasanya setiap daerah, setiap negara itu beragam. Kak Mustafa ketika pertama kali ke sana, kaget atau tidak dengan makanan di sana dan bagaimana sekarang ini? Nah, itu yang salah satu menjadi culture shock. Karena makanannya sangat berbeda dengan Indonesia. Tidak ada negara menurut saya yang bisa mengalahkan Indonesia makanannya. Ini menurut saya. Top, Indonesia itu makan itu top. Di sini makanan itu, Mas, yang pertama adalah orang Taiwan tidak suka minyak, tidak suka goreng. Dua itu. Jadi tidak suka manis. Jadi mencari makanan yang manis, gorengan, kemudian minyak kayak gitu hampir susah banget. Itu yang pertama, sehingga rasanya nggak ada rasanya dalam tanda kutip. Yang kedua, karena bagi yang muslim misalkan, karena kita tidak bisa makan pork, daging babi, sehingga itu menjadi tantangan juga, kesulitan juga bagi kita yang muslim. Karena di sini pork itu menjadi makanan sehari seperti kita makan ayam di Indonesia. Itu culture shock yang pertama, dan setiap hari akhirnya saya masak sendiri karena tidak ada pilihan untuk begitu, untuk beli keluar. Pada akhirnya karena di sini teman banyak dan ada yang membawa istri ke sini karena mereka biasanya cukup gitu. Ada teman yang buka catering. Buka catering, setelah itu saya tidak pernah masak lagi akhirnya. Lahan pekerjaan baru. Ya, betul, Mas. Lahan pekerjaan baru. Makanan yang agak susah di sini untuk beradaptasi dan untuk mencari yang halal, gitu aja. Jadi kalau berbicara yang lain-lain, makanan sebuah problem, tetapi pelan-pelan bisa teratasi ya. Mungkin bisa teratasi karena banyak orang Indonesia Mas di sini, termasuk worker. Ada advice atau nasihat dari Cak Mustafa untuk para pelajar dan mahasiswa di Indonesia yang mau studi lanjut ke Taiwan supaya mereka bisa lancar dan bisa mengikuti yang ada di sana? Silakan, Cak Mustafa. Nah, menurut saya, Mas, yang terpenting pertama adalah bahasa Inggris. Itu penting pertama. Bahasa Inggris, kecuali kita bisa berbahasa Mandarin, bisalah kita ngambil bahasa Mandarin. Itu yang pertama, yang penting bahasa Inggris. Kalau kita sudah bisa berbahasa Inggris, mampu berbahasa Inggris, itu semuanya akan mudah, beasiswa akan mudah, semuanya akan mudah. Itu adalah pertama sekali, paling mendasar. Dan kemudian yang kedua, jangan takut kuliah ke luar negeri, misalkan ke Taiwan, termasuk Indonesian worker banyak sekali. Kalau kita keluar dari kampus itu, di sudut-sudut itu orang
hampir setiap hari ketemu dengan orang desa, mahasiswa maupun non mahasiswa, sehingga jangan khawatir. Dan yang ketiga, karena kita butuh perspektif dunia, butuh cross culture, butuh kemudian wawasan baru, penting untuk keluar ke luar negeri dan melampaui harapan-harapan yang telah dicanangkan. Dan yang terpenting adalah ketika kita nanti pulang sebagai generasi baru itu, kita akan menggantikan orang yang mungkin sudah sepuh, yang pensiun, yang bahkan mungkin sudah meninggal, karena generasi akan berubah. Makanya yang muda ini jangan takut untuk berubah, untuk studi keluar seperti itu. Semoga menjadi motivasi bagi para siswa dan mahasiswa yang ada di Indonesia. Orang desa yang itu saya nggak. Oh, Cak Mustafa dari mana emangnya? Bisa diceritakan? Tadi meskipun minimal penutupan. Saya orang desa, mas. Saya dilahirkan, dibesarkan di Sampang yang sangat desa banget. Bahkan ibu saya itu tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi tidak perlu pesimis gitu. Saya orang desa yang hidup dekat sawah setiap hari. Tahun sapi dulu masih kecil kayak gitu. Artinya tidak perlu nervous. Kalau kita mau berubah ya bisa lah. Tapi memang orang tua itu sakti, karena kita perlu minta doa dan ridho beliau gitu. Meskipun apapun nomor satu setelah Allah dan Rasulnya baru orang tua. Oke. Terima kasih Cak Mustafa, motivasi, informasi dan lain-lainnya. Semoga bisa menjadi referensi bagi siswa dan mahasiswa yang ada di Indonesia untuk studi di Taiwan. Tidak hanya studi, tidak hanya belajar, tapi juga di sana bisa bekerja. Semoga Cak Mustafa segera bisa menyelesaikan S3-nya dan ilmunya nanti sering berbagi dengan kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Mas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tangan satu karena satunya pegang ini. Oh, siap.